Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semuanya, selamat berjumpa kembali dengan Ibu Guru di semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Tentunya belajar bersama, belajar IPS. Dan jangan lupa tetap bersemangat, tetap berkreatif, tetap menjaga kesehatan, dan jangan lupa untuk tetap beribadah. Kompetensi dasar pada materi di semester genap ini adalah menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia, teknologi, ekonomi, pemanfaatan lahan, politik, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Ya, baiklah, indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, menjelaskan letak geografis dan astronomis negara-negara ASEAN, dan yang kedua yaitu mengidentifikasi letak geografis dan astronomis negara-negara ASEAN berdasarkan peta. Anak-anakku semuanya, untuk pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang negara-negara anggota ASEAN. Untuk lebih mengenal negara-negara ASEAN, maka pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskannya dari segi letak geografis dan astronomis. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti penjelasan berikut ini. Pernahkah kalian melihat peta atau globe? Coba kalian perhatikan negara Indonesia. Di manakah letak negara Indonesia itu? ASEAN merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN berdiri pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, yang diprakarsai oleh 5 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan juga Thailand. ASEAN beranggotakan 10 negara, yaitu bisa kalian lihat ya di tampilan sebelah kanan, ada Myanmar, Laos, Vietnam, Thailand, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Indonesia, dan juga Malaysia. Ini pengertian dari letak geografis dan juga letak astronomis. Untuk letak geografis itu adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi. Sementara letak astronomis adalah titik yang berpedoman pada garis latitude atau garis lintang dan garis longitude atau garis bujur suatu daerah pada peta. Biasanya letak astronomis juga disebut dengan letak koordinat pada suatu peta. Yuk, sekarang kita mengenal letak geografis ASEAN. Negara dengan letak paling utara itu adalah negara Myanmar. Negara dengan letak paling selatan itu adalah negara kita, yaitu negara Indonesia. Dan negara dengan letak paling barat yaitu negara Myanmar lagi. Dan yang terakhir, negara dengan letak paling timur itu juga adalah negara kita, Indonesia. Jadi, di wilayah negara ASEAN yang terletak di ujung utara dan ujung barat itu adalah negara Myanmar, sementara negara yang letaknya di paling selatan dan paling timur itu adalah negara Indonesia. Adapun batas-batas negara ASEAN adalah bagian utara itu berbatasan dengan daratan Cina dan India. Kalian bisa lihat ya di sini, Cina dan daratan India. Kemudian di bagian timur itu berbatasan dengan Samudra Pasifik, ya.
Dan di bagian selatan dia berbatasan dengan Samudra Hindia dan juga benua Australia. Dan yang paling barat atau yang bagian barat itu berbatasan lagi dengan Samudra Hindia. Negara-negara ASEAN sebagian besar memiliki wilayah lautan dengan luas sekitar 5.060.100 km persegi. Adapun luas daratannya sekitar 4.817.000 km persegi. Hasil dari lautan ini memberikan sumbangan cukup besar bagi pendapatan masyarakat di negara-negara ASEAN. Di antara 10 negara-negara ASEAN tersebut, hanya negara Laos yang tidak memiliki lautan. Ya, baik. Sekarang kalian lihat di sini, ini adalah negara-negara ASEAN berdasarkan letak geografisnya itu terletak di antara dua benua dan juga dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Dan berdasarkan bentuk dari geografisnya, negara-negara ASEAN itu memiliki 4 ciri. Ya, 4 ciri. Yang pertama yaitu compact, atau dia bisa dibilang juga berbentuk seperti lingkaran. Contoh negaranya adalah negara Kamboja. Ibu Guru sudah tampilkan peta dari negara Kamboja ya, seperti ini. Kemudian yang fragmented itu bentuk kepulauan yang terpisah-pisah. Kedua ya, contoh negaranya adalah negara kita, Indonesia. Ya, Indonesia adalah negara kepulauan dari Sabang sampai Merauke. Kemudian yang ketiga itu elongated. Dia bentuknya memanjang. Ya, memanjang seperti ini, kalian bisa lihat sendiri petanya memanjang. Nah, ini adalah contoh Vietnam, negara Vietnam ini ya, memanjang. Kemudian yang keempat atau yang terakhir itu adalah protruded. Ini bentuknya lebih kompleks dan beragam. Contoh negaranya yaitu Thailand dan juga Myanmar. Ya, baik anak-anakku semuanya, ini bisa kalian lihat tampilan daripada negara-negara anggota di ASEAN. Ya. Negara-negara anggota di ASEAN, letak astronomisnya atau letak koordinatnya terletak pada 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, kemudian di mana letak dari bujur timur dan lintang utara serta lintang selatan? Di sini Bu Guru jelaskan. Yang dimaksud dengan bujur timur itu yang di bagian sebelah sini. Ini ya. Ini disebut dengan bujur timur. Ya, nanti kalian bisa lihat sendiri atau praktekkan melihat di peta kalau punya peta di rumah atau atlas ya, dilihat di situ, nanti pasti di situ akan ada yang namanya dengan titik koordinat atau letak koordinat. Nah, kemudian sementara itu untuk lintang utara dan lintang selatan itu terletak di bagian sini. Dia vertikal dari bawah ke atas. Ya, ini dari sebelah sini itu disebut lintang utara dan di bagian sini ini disebut dengan lintang selatan. Nah, di tengah-tengah ini ada 0 derajat, ini dilewati dengan garis khatulistiwa, ya, dilewati dengan garis khatulistiwa. Jadi, di atas garis khatulistiwa ini disebut dengan lintang utara dan di bawah garis khatulistiwa ini disebut dengan lintang selatan. Dari ke-10 negara anggota ASEAN, ternyata hanya Indonesia yang terletak di antara lintang utara dan juga lintang selatan.
Sementara di 9 negara anggota lainnya itu semua terletak di lintang utara. Nah, ini adalah letak koordinat dari negara-negara di kawasan ASEAN atau letak astronomis di negara-negara di kawasan ASEAN. Ya, letak garis bujur, garis lintang, dan juga iklim dari negara-negara ASEAN. Kalian bisa lihat sendiri di situ. Tadi Bu Guru sudah sampaikan ya sebelumnya bahwasanya hanya negara Indonesia yang mempunyai lintang utara dan lintang selatan. Nah, sekarang kalian bisa lihat di situ di 9 negara lainnya semuanya adalah lintang utara. Ya, dan hampir semua dari ke-10 negara ini mempunyai atau memiliki iklim tropis. Hanya negara Myanmar saja yang mempunyai 2 iklim, yaitu iklim tropis dan juga subtropis. Ya, ini dikarenakan karena Myanmar itu kalian bisa lihat yang tadi Bu Guru sudah tampilkan bahwasanya Myanmar itu terletak di paling utara di kawasan ASEAN, di situ berbatasan dengan India dan daratan Cina, sehingga mereka memiliki iklim tropis dan subtropis. Demikianlah anak-anakku semuanya materi yang sudah Ibu Guru sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian, dan jika ada materi yang sudah Ibu Guru sampaikan tadi belum dipahami atau belum dimengerti, nanti boleh ditanyakan di sesi tanya jawab. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.